Selamat pagi, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Saudaraku, banyak orang yang merasa dirinya dipakai Tuhan karena karunia, karena kemampuan, atau karena banyaknya pengetahuan rohani yang dia miliki. Tapi seringkali mereka tidak menyadari bahwa yang paling menentukan apakah seseorang itu bisa menjadi berkat atau menjadi representasi Allah dalam hidup ini, itu bukanlah karunia yang dia miliki, melainkan karakter. Seseorang bisa pintar, cerdas, aktif melayani, bahkan kelihatan rohani sekali, tetapi kalau karakternya sulit, kaku, tidak bisa menyesuaikan diri, dan selalu mempertahankan egonya sendiri, maka kehadirannya justru menjadi beban bagi orang lain. Maka tadi saya katakan, karakter Kristus itu penting, saudaraku, melebihi karunia yang kau miliki. Karakter, ingat selalu kalimat karakter, karena Tuhan tidak sedang mencari orang hebat, tetapi Tuhan sedang mencari orang yang mau dibentuk karakternya seperti Kristus putra tunggalnya. Jadi boleh saya katakan karakter itu lebih penting dari karunia. Karakter yang sulit biasanya tidak muncul begitu saja loh, saudaraku. Ada akar di dalamnya. Biasanya ada ego yang belum dibereskan sama orang ini. Ya, sulit sekali. Kita juga sering begitu kan. Orang sulit biasanya itu selalu ingin benar, menang sendiri. Maunya diikuti, sulit menerima koreksi. Ini tanda bahwa dirinya masih ingin atau masih terus menambatkan bahwa dia harus menjadi pusat hidupnya. Jadi dirinya sendiri itu pusat hidupnya sendiri. Egonya tidak selesai. Dan biasanya tidak dewasa secara emosi, tidak dewasa, dikit-dikit tersinggung, mungkin cepat marah, tidak bisa menerima perbedaan. Ini menunjukkan jiwa yang belum diproses oleh Tuhan, atau mungkin memang tidak mau diproses, kaku orangnya. Dan ada ketidakmauan untuk berubah, discomfort zone, zona nyaman. Karena orang-orang yang karakternya sulit biasanya sering berkata begini, ya aku orangnya begini. Nah itu kalimat itu sering, itu jadi senjata pamungkas. Saya memang orangnya begini. Padahal saudaraku, itu bukan kejujuran. Itu adalah sebuah penolakan terhadap proses Tuhan dalam hidupnya. Jadi secara teologis ini menunjukkan bahwa manusia lamanya belum mati. Jadi ini yang tersembunyi, akar masalah yang tersembunyi di dalam orang yang punya karakter sulit itu, yaitu tadi egonya tidak mau dibereskan. Kedewasaan emosinya tidak mau diprogres. Gitu. Atau punya rasa aku tidak mau berubah, di comfort zone. Tuhan bekerja melalui manusia, ingat ini saudaraku. Tetapi Tuhan tidak bisa memakai sembarang karakter orang. Kenapa? Karena orang yang sulit itu akan menghambat pekerjaan Tuhan. Orang yang tidak luas karakternya itu tidak bisa menjangkau banyak jiwa. Susah. Dan orang yang karakternya keras itu akan menyakiti orang yang seharusnya dilayani. Yesus sendiri berkata untuk menjadi lemah lembut dan rendah hati. Artinya, standar Tuhan itu bukan sekedar benar secara doktrin, tetapi juga harus benar dalam sikap kita. Kalau kehadiran kita membuat orang lain menjadi tertekan, saudaraku, itu bukan representasi Kristus dalam hidup kita. Karena representasi Kristus tidak menekan orang lain. Maka sekali lagi saya mau katakan, kalau kita tidak belajar untuk dibentuk, merespon dan dibentuk dengan baik,
semakin serupa dengan Kristus, kita akan jadi orang sulit untuk menjadi alat Tuhan. Orang sulit yang susah untuk menjadi alat Tuhan yang optimal, yang bisa mempresentasikan Kristus dalam hidup kita. Betul saudaraku ya? Maka belajarlah untuk luas karakter kita. Luas itu bukan berarti kompromi dengan dosa, bukan. Karena ada orang yang salah paham, masa harus luas pastor? Nanti tidak jadi tegas dong kita. Bukan saudaraku. Luas yang benar itu begini. Fleksibel dalam hal yang non-prinsip. Tetapi tegas di dalam kebenaran. Tapi lembut di dalam caranya. Mampu menyesuaikan diri tanpa kehilangan nilai-nilai ilahi. Itu luas yang benar. Seperti Yesus toh. Kepada orang berdosa dia penuh kasih. Kepada orang yang munafik dia tegas. Kepada murid-muridnya dia sabar. Ini kedewasaan ilahi, saudaraku. Ini bukan berarti inkonsistensi, tetapi ini adalah kedewasaan, kematangan, kematuran ilahi yang ada pada diri Yesus, yang harus kita contoh, kita terapkan, jatuh bangun kita berjuang di dalamnya. Amin ya saudaraku ya. Maka orang yang tidak sulit itu akan mudah dipakai Tuhan. Dibawa Tuhan untuk banyak hal-hal besar dalam hidupnya. Untuk pekerjaan Tuhan. Dia akan jadi berkat di mana-mana. Dia akan bawa damai, bukan bawa konflik. Itu saudaraku. Dan orang-orang model begini, orang yang tidak sulit karakternya, itu akan diterima oleh banyak orang tanpa kehilangan integritas. Maka sekali lagi saudaraku, secara rohani ini tanda orang-orang yang punya regulasi emosi yang baik, empatinya tinggi, self-awareness-nya ada. Itu tanda bahwa Kristus mulai nyata dalam hidupnya. Tidak apa-apa jatuh bangun, kita kan punya karakter lama. Karakter yang sudah puluhan tahun ya saudaraku. Tidak apa-apa, tapi kita punya satu cita-cita, aku mau dipakai Tuhan maksimal. Maka kita mau jadi manusia yang karakternya tidak sulit. Amin gak saudaraku? Jadi luas yuk, luas, mudah dipakai Tuhan, kita bisa jadi berkat di mana-mana. Ya, itu tandanya kita mulai sadar panggilan kita. Kita mulai sadar apa yang harus kita tuju. Kita mulai sadar bahwa Kristus harus mulai nyata dalam hidupku. Tapi ini gak instan, ada proses panjang. Karena proses menuju karakter yang tidak sulit itu butuh proses panjang. Apa yang harus dilakukan, pastor? Yang pertama, kita harus belajar menyangkal diri kita setiap hari. Kita belajar terus menyangkal diri, mematikan manusia lama. Tidak semua harus sesuai dengan keinginan kita, jangan kaku. Apa tujuannya? Senengin Bapa, senengin Tuhan. Yang kedua, kita mau dikoreksi, jangan defensif, mau dikoreksi. Orang yang mau bertumbuh tidak alergi terhadap teguran. Dia akan dengarkan teguran itu sebagai cara Tuhan untuk mengkoreksi dirinya. Dan yang ketiga, melatih kepekaan terhadap orang lain. Jangan cuma berpikir aku yang benar. Tapi mulai berpikir apakah aku ini membangun dengan sikapku ini. Saya orang yang keras saudaraku. Saya orang yang cukup sulit di karakter. Tetapi melalui suara kebenaran itu terus menghajar saya untuk semakin saya mulai berpikir, apakah saya membangun dengan kalimat ini, dengan tindakan ini, dengan ini dan itu. Saya mulai hati-hati dan saya mulai belajar melatih kepekaan terhadap orang lain. Jadi belajarlah untuk bertumbuh, saudaraku. Poin yang keempat, izinkan Roh Kudus melembutkan hati kita. Ini bukan sekedar usaha manusia, tapi ini memang karya ilahi. Tidak apa-apa jatuh bangun, saudaraku. Tidak apa-apa, tapi berprogreslah.
Tidak apa-apa jatuh bangun asal ada kemajuan. Jadi sekali lagi saudaraku, pertanyaan sederhana tetapi dalam diri kita yang kita tanyakan adalah begini. Apakah hidupku mempermudah pekerjaan Tuhan atau justru mempersulit? Jadilah alat, bukan penghalang pekerjaan Tuhan. Jangan sampai kita aktif melayani, tapi kita menyusahkan banyak orang. Amin, saudaraku. Jangan kita sudah merasa rohani, tapi sulit banget diajak bekerja sama. Jangan kita membela kebenaran, tapi tanpa kasih. Nah, ini yang sering terjebak loh. Membela kebenaran, tapi tanpa kasih. Maka Tuhan rindu kita menjadi lembut, tapi kuat. Fleksibel, tetapi tetap teguh. Rendah hati, tetapi punya otoritas ilahi. Semoga renungan ini, saudaraku, membukakan setiap kita yang punya karakter-karakter sulit. Ya, karakter-karakter yang mengganggu pekerjaan Tuhan. Mengganggu untuk Tuhan berkarya atas hidup orang lain. Maka koreksi diri kita masing-masing. Kita minta Roh Kudus terangi jiwa kita, pikiran hati kita. Kita mau belajar untuk dibentuk, dikoreksi di bagian mana yang harus diperbaiki. Kita mau responi dan kita mau kerjakan dalam hidup kita. Supaya kita jadi orang yang dipakai Tuhan sampai maksimal dalam hidup kita. Amin ya saudaraku ya. GSKI Rehoboth Semarang. One vision, one heart for harvesting. God bless you saudaraku. Tuhan memberkati.